teman-teman, thank you yang udah datang. Ada 17 orang di sini. Nah, thank you banget. Dan ini adalah Kultur 20 Mei. Nah, di sini kita nanti akan belajar terkhususnya Python. Kita akan sharing bareng dan gimana sih ngajar-ngajar kelas Python dan apa sih yang bisa kita lakukan buat improvement di kelas-kelas Python ini. Dan ya, kita aku nggak sendiri, ada dua pembicara expert tentunya di Kultur hari ini. Ada yang pertama Mas Dana. Nah, ini S2 juga, lagi S2 di UGM, dan Mas Doni juga expertnya Python, S2 juga dan mantan dosen. Dan ya, mereka berdua adalah tutor-tutor yang emang dominan ambilnya Python Start, Python Pro, dan eh, punya experience dalam hal pemrograman cukup lama. Oke, so gitu aja. Pasti materinya asik banget dan insightful banget, terkhususnya dalam kelas-kelas Python. Buat tutor-tutor yang mengalami kendala, pastinya nanti akan terjawab di sini. So gitu aja. Mungkin langsung aku serahkan langsung ke speaker. Oke, siapa dulu nih? Mas Dana apa saya? Boleh, Mas dari dulu aja nggak Oh apa-apa. gitu ya. Oke, baik. Izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sip. Baik. Terima kasih Mas Galang atas waktunya. Selamat malam teman-teman, kakak-kakak kalian ya. Kakak-kakak tutor, gimana kabarnya? Halo kakak-kakak. Wah ini nih, ini ciri khas daripada anak-anak Python. Kalau diajak berinteraksi di awal, nah baru tuh ya. Baru tuh, makasih kakak-kakak yang sudah memberikan respon gitu kan. Baik, baik. Padahal ini sebenarnya adalah kunci pertama di QC ya, di warming up. Ya kan, memberikan warming up pertama kali. Nah, itu dia. Ya kan, oke, terima kasih yang sudah memberikan eh, respon. Dan ini yang sebenarnya terjadi di kelas Python, bener nggak? Ya kan? Jarang sekali, pertama itu mau berinteraksi secara on cam. Oke, pertama. Yang kedua, jarang sekali relate ya Kak JB ya, ya kan? Kemudian sering senengnya balas pakai chat aja. Kalau on mic itu, aduh, kayaknya anti banget gitu ya. Nggak tahu nih, ini apa karena efek dari usia 15, 16 generasi-generasi ya, generasi-generasi yang ABG sekarang yang paling susah kalau kita ajak interaksi secara on mic maupun on cam. Oke, baik kakak sekalian, ya kan? Benar, Mas. Kalau grade itu kalau dipaksa, ya. Kondisinya kalau dipaksa. Kalau enggak, ya udah gitu. Ya kan gitu. Ya kan ama apa? Kalau saya tuh wajib on cam itu kalau lagi presentasi. Nah, itu wajib tuh. Ya kan? Kalau enggak dinilai, alasannya gitu. Nanti sertifikatnya nggak dibagiin, alasannya gitu. Ya kan? Supaya bisa on cam. Kalau enggak nanti di lesson ketiga satu, aduh susahnya ampun gitu ya. Baik, kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Doni Prayoga, biasanya dipanggil dengan Kak Doni. Wis Kak Doni gitu ya, di kelas kali ya. Jadi di sini tema kita sebenarnya berkaitan dengan meningkatkan keterlibatan aktif untuk siswa Python. Ya mudah-mudahan kita bisa sharing ya kakak-kakak sekalian. Teman-teman, ini manggilnya teman-teman lebih enak kayaknya ya. Teman-teman kita bisa sharing di sini. Nah, di keterlibatan aktif siswa Python ini memang ini adalah kelas yang minim drama. Setuju nggak? Kelas Python itu adalah kelas yang minim drama. Apalagi kalau ya mungkin ini kalau di awal tuh saya tuh biasanya senang dengan anak-anak Vivi. Tapi kayaknya kesabaran semakin tipis setipis tisu dan salju kali ya. Ya kan? Jadi akhirnya pada saat megang Python, ya beginilah dia, kayak gitu kan. Akhirnya kecenderungannya adalah saya lebih banyak, ya kan. Terus ada menyerah dikit ngambil VP Group, gitu ya kak ya. Jadi akhirnya dengan Python ini minim drama gitu kan dan silent class gitu ya. Jadi kadang-kadang bingung gitu kan nih anak dengerin nggak ya gitu kan apalagi pada off cam semua gitu kan. Kalau ditanya di awal-awal
Kadang-kadang reaksinya ya ala kadarnya gitu kan. Nah, ini yang terjadi di kelas Python. Oke, di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengalaman belajar interaktif dan dinamis. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Saya yakin kakak-kakak, teman-teman di sini, teman-teman tutor, apalagi banyak suhu kayaknya di sini. Mohon izin suhu-suhu tutor, suhu-suhu Python, ya mohon izin. Ini hanya sharing saja, sharing dan refresh saja terkait dengan kelas-kelas masih pemula. Pemulanya mungkin ini kali ya Mas ya. Ini rata-rata suhu kayaknya di sini nih, ya kan? Jadi saya mohon izin sharing. Sepuh, benar Mas Galang. Sepuh. Jadi di sini ada 2 poin Mas, ya kan? Pengalaman belajar interaktif dan dinamis, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Nah, kita lihat di eh, poin pertama, pengalaman belajar interaktif dan dinamis. Kalau di apa di sini sebenarnya ada 6 poin. Oke, kita lihat dulu di poin yang pertama, kegiatan yang memotivasi dan menantang. Oke. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kalau berkaitan dengan kegiatan yang memotivasi dan menantang di sini, kita ini kondisinya adalah siswa itu harus dihadapkan pada tugas ya dan aktivitas yang menantang nih untuk mendorong mereka berpikir kritis. Nah, ini ada poin pertama, kritis. Berpikir kritis. Yang kedua, ya kan, kreatif. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi ini kegiatan yang menantang nih. Konteksnya, kalau kita bicara kritis, teman-teman, ya kan, berpikir kritis berarti kan sebenarnya kita sedang mengajak mereka untuk berpikir secara logis ya. Apa ya? Misalnya ini anak-anak yang biasanya pendiam kita ajak coba berpikir kritis bagaimana mereka bisa menyelesaikan suatu persoalan yang mereka hadapi gitu ya. Bagaimana mereka paham karena kalau di Python Start ada yang lanjut dari VP, belajar dari VP. Yang gitu. Kemudian ada juga yang belum pernah kenal program gitu kan, mereka belajar Python gitu loh. Nah, case-nya di sini kadang-kadang kalau bicara berpikir kritis, mereka belum terbentuk biasanya. Ada yang belum terbentuk. Ini dari sisi berpikir kritis. Maka kita bagaimana caranya itu harus membuat, nih kan, menghadapkan siswa-siswa itu dengan tugas atau aktivitas yang menantang. Nah, kemudian kreatif. Kalau kreatif di sini, teman-teman, biasanya kalau saya itu membuat kreatif ini selalu di lesson ke-31. Nah, di lesson ke-31 nih. Lesson 31 teman-teman yang para tutor, para suhu-suhu tutor gitu kan sudah tahu dong. Biasa kalau 31 itu udah dikit banget ya. Arkanoid kalau di Python Start tuh udah ngomongin Arkanoid ya tinggal dikit doang. Habis itu kelar gitu kan. Ini pernah kejadian akhirnya saya bingung gitu loh. Akhirnya saya rubah. Nah, gitu loh, saya rubah. Rubahnya apa? Saya menyelesaikan project Arkanoid itu di pertemuan ke-29 dan 30. 31 mereka presentasi project yang mereka buat secara mandiri. Karena yang ingin saya tangkap adalah kreativitasnya. Itu dia teman-teman. Itu yang saya lakukan. Jadi ini sudah berapa kelas gitu yang saya lakukan adalah di lesson ke-31 mereka presentasi project yang mereka buat secara mandiri. 2930 itu udah dikebut aja tuh Arkanoid. Karena kan Arkanoidnya dikit banget tuh. Karena kan di terakhir cuman cuman hanya menampilkan kalau dia menang dan kalah kan gitu ya. Nah, itu udah bisa, ntar kita bisa nyisipin kondisi di 29 dan 30. Nah, 31-nya saya membuat mereka untuk membuat project mereka secara sendiri dengan kondisi bebas. Bebasnya ini apa? Bebasnya mereka boleh lihat di mana saja. Jadi mereka boleh lihat tuh, mau nanya chat GPT silahkan, kan gitu kan. Mau lihat YouTube silahkan gitu loh, ya kan. Mau lihat apa dari community, yuk sok mangga gitu loh, silahkan. Yang penting apa? Yang penting mereka buat kreativitas mereka, inovasi mereka, cerita mereka deh terserah. Dan saya juga tidak mensyaratkan gitu ya bahwa karena di 31 di lesson 29 di lesson-lesson di modul yang ke terakhir di modul 6 kan kita ngerjain fast clicker sama Arkanoid ya kalau di PS ya Python ya. Nah, itu saya tidak mewajibkan mereka harus membuat game. Mereka bisa buat program gitu loh. Ya kan? Jadi
apa yang sudah mereka pelajari gitu ya, apa yang sudah mereka pelajari dari lesson 1 sampai lesson 30 itu dibuktikan di lesson 31. Itu yang saya lakukan untuk bagian yang pertama nih, kegiatan yang memotivasi dan menantang gitu. Karena kaitannya dengan kreativitas. Karena PR kita di Python itu agak berat pada saat menghadapi orang tua yang bertanya, anak saya sudah bisa ikut proyek belum ya? Pernah kejadian, saya punya kelas Python Pro 2, gitu kan, selesai. Pada saat graduation, karena kan kita dengan orang tua kan, dengan orang tua, ya kan, karena kebetulan dia privat, ya kan, orang tua. Yang hadir bapaknya. Terus bapaknya bilang gini, Kak Doni, anak saya sudah bisa ikut proyek atau belum? Aduh, proyek ya Pak ya. Sudah bisa bikin apa dia? Eh, anak bapak ini Fadel namanya. Fadel itu udah bisa bikin aplikasi kasir loh Pak. Oh udah bisa ya? Berarti udah bisa tuh bisa bikin kasir ini supermarket. Bukan gitu Pak. Aduh, stres dah kan? Karena apa? Ekspektasi orang tua pada ngikutin apa pada saat apa ya menitipkan nggak kasarnya gitu ya menitipkan anaknya ke kita itu dibuat jago yang kita kayak kuliah 4 tahun kayak gitu kita kuliah 4 tahun belum tentu bisa bikin program kayak gitu ya kan kayak gitu karena kebetulan kan saya ngajar juga dosen juga gitu kan nah dosen di IT kayak gitu ya kan nah pada saat apa ujian akhir skripsi kalau ditanya emang bisa bikin program ya program ala kadarnya kan gitu yang penting untuk apa yang penting sidang jadi baru grading level 4 disuruh langsung iya tuh mas bener tuh ya kan itu case itu ya kan nah ini poin yang pertama jadi dari sisi kreatifnya kalau saya buatnya di lesson ke 31 itu pasti presentasi project gitu ya presentasi project ya di 31 oke kemudian ya kan di poin yang kedua nah poin yang kedua ini adalah suasana kelas yang energik. Suasana kelas yang energik itu tadi tuh, yang di awal. Nah, kelas yang hidup, ya kan? Kita bagaimana membuat suasana kelasnya ini hidup. Sedangkan kita tahu bahwa Python itu adalah kelas yang mati, gitu ya. Ya kan? Kelasnya yang sunyi kan gitu kan. Tadi tuh kayak kita di awal kan gitu kan. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Teng 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 kayak loading gitu kan teng kok nggak ada respon ya aduh ini yang salah siapa ya gitu kan nah ini kondisinya ya kan beda halnya kalau kita di awal ya teman-teman ya kalau di awal itu kita sudah membuat kondisinya ngeflat kalau kita sudah membuat kondisi yang ngeflat ya wassalam nggak akan bakal ada suasana kelas yang energik gitu loh ya kan jadi karena kelas yang energik ini diawali dengan satu hal yang energik itu dari siapa sebenarnya dari kita sebagai tutor bagaimana pembawaan kita, bagaimana intonasi kita, bagaimana kita say hello gitu ya, say hello kepada siswa gitu kan. Sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang energik yang sudah kita bawakan, ini kondisinya online loh teman-teman. Beda halnya kalau kita ini ya, kalau kita offline, lebih enak nih kalau berinteraksi secara offline kan gitu ya. Ini online loh, kan gitu kan. Apalagi off cam, aduh, selamat deh, ya kan gitu kan. Kita nggak kelihatan gitu kan. Nah, ini kondisinya. Ya kan, jadi kalau di awal kita sudah bawa kelas ini dengan hidup atau energik, itu bakal meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan berpartisipasi aktif ya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga ini terkait dengan sumber daya multimedia. Kalau sumber daya multimedia sih sebenarnya kalau sekarang kita udah pakai PPT ya teman-teman ya. Kita udah punya presentasi yang bagus lah yang artinya sudah bisa mendukung proses pembelajaran kita. Mungkin di sini kita bisa tambah ini dengan penggunaan video atau multimedia lain. Karena case-nya apa? Jangan ja, apa ya? Walaupun sebenarnya mereka sudah kita anggap sudah bisa berpikir lebih matang gitu ya dalam konteks dalam memahami pembelajaran, tapi tidak semua kan, tidak semua kondisi yang ada di kelas kita itu siswanya bisa memahami apa yang kita sampaikan dengan jelas. Contoh misalnya penggunaan annotate saja ya. Penggunaan annotate itu salah satu bagian daripada
multimedia, alat multimedia. Contoh misalnya, kita menjelaskan tentang yang namanya variabel. Ini kalau misalnya tidak didefinisikan dengan baik, menjelaskan variabel itu penerimaannya agak beda-beda loh teman-teman. Ya gitu ya. Kalau saya menjelaskan variabel tuh selalu saya contohkan gini, variabel itu diumpamakan sebuah kotak. Nah, kita punya kotak nih, kan gitu. Ya kan? Kotak ini bisa untuk nyimpen apa? Ya kan? Bisanya ada siswa misalnya namanya Jonathan deh. Namanya Jonathan. Oke, Jonathan. Nah, Jonathan punya apa nih? Nah, ini bagian daripada membuat kelas yang hidup ya, teman-teman ya. Jadi komunikasi itu dua arah ya. Komunikasi dua arah tuh. Ceritanya dua arah. Contoh tadi variabel apa ngomongin variabel. Ya kan nih kotak nih, kotaknya bisa disimpan berarti misalnya Jonathan punya apa? Punya mobil gitu kan. Nah, kemudian punya boneka gitu loh. Nah, ini kita simpan di dalam kotak. Nah, kalau kotaknya sudah kita semuanya barangnya sudah kita simpan di dalam kotak, kotaknya nanti kita kasih nama ya. Namanya apa nih kotaknya? Misalnya, oh kita kasih nama mainan ya kotaknya ya. Mainan. Nah, berarti kotak ini disebut dengan variabel. Sesuatu hal yang gampang gitu loh. Karena apa? Karena dengan sumber daya multimedia yang ada, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan optimal, mendeliverinya dengan baik ke anak-anak, ke siswa itu ya percuma juga. Ya gitu ya. Karena sebagus apapun media yang kita gunakan di dalam kelas Python gitu ya, kalau tidak kita delivery juga dengan pemahamannya, susah juga. Ya, karena tadi baik lagi di awal, tidak semua yang belajar Python itu sudah kenal Python. Kayak gitu ya. Tidak semua siswa yang lanjut itu sudah pernah belajar Python. Malah lebih banyak kecenderungannya adalah tidak pernah tahu tentang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini kaitannya dengan apa poin nomor 3. Oke. Clear ya teman-teman ya. Sampai di sini jelas? Wah, ya, sini kayak ada kelas aja ya jadinya ya. Yang jelas, actionnya mana? Coba. Kakak pengen tahu nih, yang jelas. Yang udah paham. Kasih reactionnya dong. Nah ini sama kan yang ngasih cuma satu gitu ya. Yang reaction tuh cuma satu gitu loh. Yang lain tuh masih antara on the way, antara ada dan tiada gitu ya. Ini kelas Python banget nih. Oke, makasih yang udah ngasih jempolnya. Makasih Kak Galang, makasih Kak Dana, makasih Kak Zaibi. Oke ya. Nah, lanjut. Berikutnya adalah kelas yang nyaman. Ini sama ya teman-teman ya, konteksnya ya. Kelas yang nyaman itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan suasana di mana siswa itu bisa diterima dan dihargai. Wah, ini eh, macam-macam nih. Ini modelnya macam-macam nih kalau kalau di Python nih. Ya kan? Karena tadi kelasnya kan silent ya. Kelasnya silent, kemudian kita membuat kelasnya nyaman. Kalau saya itu mungkin mohon maaf yang jika tidak apa jika bertentangan atau tidak sejalan dengan para para suhu tutor-tutor yang lain ya kan terkait dengan kayak off cam ya. Nah, kalau saya tidak mewajibkan mereka on cam. Oke. Nah, karena apa? Kita berhadapan dengan siswa yang usianya kalau dipaksain itu bakal males dengan kakak ini. Gitu loh. Males dengan kelas ini. Ya kan? Disuruh-suruh on cam gitu loh. Ya kan? Karena mereka senangnya ya udah ikutin aja kayak gitu kita kita ngikutin jalan kita gitu kan dengan kondisinya apa yang kita harapkan adalah mereka belajar dengan kita dan tidak refund itu kawan-kawan. Oke, on cam absen muka aja di awal oh bener banget kakak dek di awal absen ya kan 5 menit udah kita nggak perhatiin tuh terus hilang gitu kan. Langsung off cam otomatis kan gitu ya langsung off cam otomatis tuh ya kan ya kalau syukur-syukur kalau masih ada suaranya kan gitu kan masih mending-mending kalau masih ada pakai virtual ya gitu kan masih enak. Nah kelas yang nyaman berarti kita membuat kondisi nah kalau saya kelas yang nyaman ini selalu kayak gini nih nah gitu loh ya kan gimana Kak Dana ya kan gimana Kak Farina udah sampai di mana nih kan gitu dan saya kalau kelas ini memonitor terkait dengan pekerjaannya pada saat latihan soal itu melihat dari back office. Jadi saya tidak minta mereka untuk share screen. Kalau saya ya, kalau saya. Jadi mohon maaf kalau tidak ada yang tidak setuju. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Ya kan? Nah, kalau saya lebih cenderungnya adalah saya melihat mereka memonitoring ya.
tas mereka, ya kan, itu dari back office, gitu loh, ya kan? Tinggal dilihat tuh bener. Soalnya anak jarang share screen. Oh bener banget. Malah dipaksa ya di apa ya? Ayo share screen, ayo share screen. Yang share screen cuma 2 dari 10, ya kan? Aduh, kayak gitu kan. Nanti gimana gitu loh kan? Ya udah, akhirnya saya pantau dari back office, ya kan? Nah dari back office itu kita lihat tuh, kan pergerakan mereka ketahuan, ya kan? Ada yang di nomor 4 sudah gitu kan, yang nomor 3 gimana? Oh nomor 3 cuma ngetik. Oh kita ketahuan deh, berarti anak ini ngetiknya lambat. Nah, kan gitu. Kalau misalnya yang ketik-ketik tuh, ya kan? Nah, udah masuk keempat, yang kelima gitu kan. Nah, ada yang sudah yang kelima, yang keempat belum. Nah, biasanya yang belum saya lihat, kan kita bisa lihat tuh. Saya buka salahnya ada di mana. Kalau ketahuan salahnya di mana nih, misalnya, oh dia error nih, misalnya Kak Dana nih ya, gitu ya. Mohon maaf Kak Dana kalau jadi sampel ya. Jadi Kak Dana, ini kayaknya nomor 4-nya ada kendala ya. Ayo, gimana? Ya kan? Nah itu biasanya yang apa share screen gitu kan? Yang saya share screen adalah punya dia. Set, masukin ke share screen, gitu loh. Oke, ini lihat ya. Nah, di sini nih salahnya nih, gitu kan. Nah, ini harusnya ini bad input nih, bener nggak bad input, Kak Dana? Nah, kayak gitu. Jadi kondisinya gitu ya. Buat di kelas yang nyaman itu benar-benar apa ya, teman-teman pasti punya triknya lah ya gitu ya. Kalau triknya saya selalu panggil, saya selalu biasanya kalau kadang-kadang ya kayak gini nih, ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan. Ngobrol sendiri aja udah kayak gitu kan. Oke, hari ini kita bahas ya. Nah, ini udah sampai nih. Atau malah-malah kadang-kadang biasanya gini, karena ngeliat back office kan biasanya ada yang cepet tuh. Wih, keren. Misalnya, wih, Devi udah sampai nomor 7. Kayak kayak Valentino Rossi. Wah, digas dari awal nih. Ayo, mantap, keren, bagus. Good job ya, Devi ya. Pertahankan, lanjutkan. Oke, itu. Jadi memberikan mereka juga, oh iya, jadi mereka dihargai nih. Nah, karena mereka nggak sering diterima nih. Yang gitu kan. Oh, mereka diperhatikan ternyata. Nah, itu kaitannya dengan kelas yang nyaman. Oke, partisipasi aktif siswa. Kalau ini partisipasi aktif siswa, ya teman-teman, kakak-kakak sekalian, ini sebenarnya kita mendorong mereka saja, ya kan, supaya mereka ini aktif. Kalau saya, yang saya lakukan adalah selalu saya tanya, gitu loh. Kayak tadi, ngeliat dari back office, tanyain, gitu loh. Karena kan biasanya anak-anak Python tuh antara malu bertanya gitu kan, sesat di jalan gitu kan, atau memang memang nggak mau nanya karena malu, atau anaknya memang memang pemalu, atau memang nggak mau nanya, atau nggak jelas gitu loh. Gitu ya kan. Jadi malah saya pernah dapat selalu case, kalau saya tuh ngirim feedback kan selalu personal chat ya ke parent. Jadi selain personal apa feedback ke grup, kemudian saya personal feedback. Nah ini biasanya dapat feedback kan dari orang tua tuh, Kak, tolong Leonardo agak diperhatikan ya. Nah, itu catatan tuh. Aduh, dia pikir 10 orang nggak diperhatiin. Gitu ya. Diperhatiin, Ibu, Bunda. Gitu kan. Cuman kadang-kadang anaknya aja kalau ditanya suka diam gitu loh. Ya kan? Nah, ini nih, partisipasi aktif, makanya yang saya lakukan adalah saya tanya terus. Ya kan? Jadi Kak Dana udah sampai di mana gitu kan? Kalian lihat back office kan? Oke, Kak Dana sudah sampai nomor 4. Oke, good job. Oke, siapa lagi yang sudah di nomor 4? Oh, Kak Farina sudah nih nomor 4. Oke, oh Kak Ikma sudah di nomor 5. Good job. Mantap, keren. Nah, apa ya? Pujian ya. Pujian itu karena bagian dari quality control. Salah satu poin di dalam quality control, ya kan? Karena itu ya sebenarnya quality control itu bagus banget gitu loh. Kenapa? Kita memberikan pujian kepada siswa, kepada anak, akhirnya mereka apa? Wah, aku dipuji loh. Wah, aku semangat nih. Nah, karena poin ini saling berhubungan semuanya. Yang terakhir, keterampilan solusi dan komunikasi. Oke, kalau saya dari awal keterampilan sosial dan komunikasi ini dari awal ya Kak, dari awal kelas itu biasa di kelas-kelas awal, kelas-kelas pertama itu saya selalu udah bilang nih teman-teman, kita di sini belajar bersama ya di kelas Python kan, katanya gitu ya. Nah ini kita belajar bersama. Pasti di antara teman-teman sudah ada yang pernah belajar program dan ada juga yang belum. Otomatis di kelas kita pasti ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, Kak Doni maunya kelas kita itu kelas yang kompak. Kalau kelas yang kompak berarti kita harus saling bantu, harus saling support. Nah, buat teman-teman yang nanti bisa ngerjain dengan cepat, teman-teman pada saat ada yang lambat kemudian share screen, kakak minta share screen, teman-teman bantuin ya yang cepat. Oke? Setuju kita? Deal? Nah, ini kita bangun komunikasi. Malah ada satu kelas tuh,
dia udah jadi asisten gitu. Enak gitu tuh. Kak, ini susah. Oke, coba share screen. Oh iya, kamu itu kurangnya koma loh. Kamu itu oke, benar, bagus. Jangan lupa ya teman-teman, berikan pujian. Itu dia, ya kan? Jangan lupa tuh apresiasinya diberikan. Oke? Itu dia poin yang terakhir. Oke. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Sebenarnya ini 2 poin saja karena kaitannya mendorong partisipasi aktif itu sebenarnya dari kita ya, dari kita sebagai tutor ya. Sebagai tutor itu diharapkan mampu membuat siswa itu terlibat secara aktif. Kita membuat kelasnya itu secara supaya menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi dan pemikiran kritis ini ya balik lagi. Sebenarnya kita mendorong siswa kita untuk bisa bekerja sama. Bekerja samanya macam-macam teman-teman. Karena mungkin ada teman-teman yang bisa menggunakan breakout room, nah gitu-gitu ya. Kemudian kalau saya jujur tidak pernah pakai, tidak pernah pakai, tapi selalu saya diskusikan di dalam kelas langsung gitu ya. Kayak tadi tuh case-nya, ya kan? Misalnya ada yang ngerjain soal kemudian sulit. Ayo nih siapa yang bisa nih? Nah, misalnya iya Kak, apa di situ harusnya apa string. Kenapa harus pakai string? Nah, gitu. Oh, ini Kak harusnya pakai integer. Kenapa harus pakai integer? Ayo coba. Nah, itu saya bangun di kelas. Karena saya tidak pernah di kelas itu apa ya istilahnya ya. Kalau misalnya kayak ngerjain soal gitu ya, pada saat mengerjakan soal, itu kondisinya adalah anak-anak tinggal kan kita biasanya tinggal oke ikutin kakak ya nah gitu ya oke ini kodenya nih ikutin kakak ini pakai ini ya nanti di input kemudian kita bikin variabel ini enggak saya selalu bilang oke pertama kita lakukan apa kita buat apa dulu nah sebenarnya tadi tuh memancing berpikir kritis mereka sebenarnya itu sih konteksnya ya karena yang saya harapkan tadi tuh karena beban mental saya awalnya ditembak sama orang tua tadi tuh yang anak saya udah bisa ikut proyek Pak waduh proyek Pak kayak gitu kan jadi mental saya bilangnya wah ini anak-anak saya harus bisa anak-anak saya harus paham walaupun tidak 100% kayak gitu ya kondisinya ya nah dari sini ada 4 poin teman-teman. Penggunaan platform aktif. Kalau penggunaan platform aktif, teman-teman yang sudah menggunakan Zoom pasti udah biasa lah dengan yang namanya whiteboard gitu ya. Ini salah satu nih, salah satu metode bisa kita pakai. Kemudian tadi, kalau saya di beberapa kelas terakhir ini saya biasa pakai, cuman udah sering mulai lupa nih. Tapi saya kembali ke lagi nih. Ini terkait dengan polling. Polling itu biasanya saya pakai untuk apa? Untuk mengetahui berapa paham mereka dengan kondisi saya buat skor. Nah, contohnya, oke hari ini kita udah belajar ya tentang variabel. Oke ya, udah saya jelaskan karena itu bagian daripada apa reflection, ya kan? Udah saya jelaskan, udah kita rangkum. Terus saya bilang, yuk kita kakak pengen tahu nih kalau kita skor dari 1 sampai 10, oke dari 1 sampai 10, ya kan? 1 itu paling mudah, 10 itu paling sulit. Berapa skornya untuk materi hari ini? Seberapa paham teman-teman? Itu saya bisa pakai biasanya saya gunakan polling. Itu ya kan misalnya oh wah ini ada yang ini nih di bawah apa ada yang sampai 8 nih berarti ada yang sulit nih ayo yang sulit apa nih yang sulit nah paling tidak pertama kita bisa mengintrospeksi diri kita apakah kita yang menjelaskannya terlalu cepat gitu kan atau memang dia sendiri aja yang tidak paham kan gitu kan biasanya cuma 1 gitu kan kalau ada 1 berarti kita tanya nih tapi biasanya dia adalah siswa terlemah kalau kita lagi main game itu dia adalah siswa terlemah di antara yang lain. Itu kondisinya. Kemudian aktivitas interaktif langsung. Kalau aktivitas interaktif langsung ini kita sudah disupport ya dengan apa dari platform Python bisa dikerjakan di dalam platform. Biasanya di sini saya selalu juga mengenalkan secara tidak langsung tapi belum dipakai kalau di Python Start karena belum ada materi yang berkaitan dengan Visual Studio Code. Ya kan? Itu kan baru adanya di Python Start tahun kedua dengan Python Pro kayak gitu ya. Nah, tapi saya suka suka bilang tuh, ini kalau pengen pengen ngedevelop suatu program, pengen bikin keren programnya, bikin bikin tambah bisa bisa hal-hal yang lain yang tidak disupport oleh platform, teman-teman bisa pakai yang namanya Visual Studio Code. Nah, tapi memang itu agak sedikit effort karena saya harus menjelaskan di luar kelas. Gitu ya. Tapi bagi saya is okay. Kalau saya is okay. Ya kan? Karena saya cuma kepengen anak-anak bisa. Kayak gitu ya kondisinya. Oke. Quiz online. Di quiz online ini sebenarnya kita penggunaan kayak Kahoot gitu ya, Quizizz ya, itu juga bisa kita pakai di dalam untuk apa ya pemahaman anak-anak di dalam menyerap ilmu ya gitu ya
materi yang sudah kita buat, kan gitu. Tapi memang ini jujur saya lagi bangun, tapi ya gitu ya waktu kali ya, waktu gitu kan. Jadi belum belum sempurna untuk membuat quizzes menggunakan quizzes maupun Kahoot kayak gitu. Terakhir feedback dan penilaian berkelanjutan. Kalau saya feedback ini lebih kepada yang saya lakukan adalah pada saat membuat menilai atau memberikan komen kepada siswa itu dikaitan dengan proyek-proyek yang ada di lesson-lesson tertentu. Kayak model bikin chatbot gitu ya. Kemudian bikin apa kalau di PS ya Python Stat ya ada chatbot, ada Turtle tuh Urban City gitu ya. Nah, itu kan pakai laboratorium tuh buatnya tuh. Ya kan masuk ke laboratorium. Nah, itu saya komen. Karena kalau di chatbot saya selalu info ke orang tua gitu loh. Ini loh yang sudah dibuat kayak gitu kan. Nah, komennya tuh saya screenshot gitu loh. Jadi kita oh ada komen dari Kak Doni gitu loh. Malah ada yang Kak kasih kasih love-nya pun yang banyak dong Kak gitu kan. Nah, itu bagian gitu ya. Bagian oh ternyata mereka seneng nih gitu kan. Nah, ini feedback yang berkelanjutan kalau di kita karena kita punya fasilitas untuk mengerjakan proyeknya di laboratorium kemudian disimpan tuh kelas ya kan. Nah, itu bagian daripada feedback yang bisa kita berikan kepada siswa sehingga siswa merasa oh apa yang sudah mereka kerjakan itu dihargai oleh tutornya gitu ya, dihargai oleh kita gitu ya. Itu aja teman-teman poin 4 poin yang berkaitan dengan eh, membuat ya kan suasana yang menarik gitu di kelas. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada penjelasan yang kurang berkenan dan saya kembalikan ke Mas Galang. Terima kasih. Thank you Mantap semuanya. banget. Thank you banget Mas Doni. Jadi bagus banget ya, bener banget. Dan aku sangat membenarkan ketika ada murid Python itu jangan dipaksa. Bener. Karena kalau murid Python itu begitu nggak suka sama kelas kita, ya udah kita jadi gurunya mau ngapain lagi. Mendingan ya udah kalau mereka nggak mau on cam ya udah biarin aja. Toh kita minta absen muka aja atau pas akhir-akhir aja di akhir-akhir lesson ke pertemuan 31 dua itu baru on cam. Kalau mereka nggak mau share screen, apalagi yang grup ya ini ya. Aku juga punya ya sedikit cerita 1 menit. Aku tuh punya kelas Python itu dari aku awal ngajar di algoritmik sampai sekarang tuh masih ada kelas Pythonnya. Itu Python Pro. Sekarang Python Pro 2 itu kelas grup ya. Dari bulan Desember 2023. Nah, itu anaknya nggak mau on cam dari awal sampai akhir pelajaran, cuma absen doang, kadang pun ya cuma ngechat atau ini tipis-tipis, tapi mereka tuh jago banget bikin program. Kamu bikin no aplikasi gini dong, PyKT5 pakai eh, bikin kalkulator, mereka bisa. Kita nggak ini, dia bikin modulnya bisa, tapi ya itu emang emang eh, hal yang nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi that's okay. Oke, so, mungkin langsung aja dilanjutkan sama Mas Dana. Nah, ini materinya juga bagus banget. Oke, terima kasih Mas Galang. Aduh, jadi bingung mau bahas apa. Mas Dani udah keren banget. Mungkin aku di sini bakal ngasih ya pinggiran-pinggirannya lah. Tadi bahasan utamanya itu udah Mas Doni udah sikat habis bagus banget. Inti-intinya semuanya udah poin-poinnya udah on point semua. Oke, di sini mau share screen dulu. Nah, oke. Sebenarnya temanya masih sama. Ini cuma di Inggrisin aja biar kelihatan keren. Oke. Nah, di sini tuh ada menurutku ada 6 poin. 6 poin. Di sini tuh semuanya mungkin udah beririsan semua tuh sama yang Mas Doni jelaskan tadi. Nah, tetapi di sini juga ada poin yang paling susah yaitu kita pendekatan personal. Nanti mungkin kita bahas sedikit. Kalau yang interaktif sama dinamis, eh bener kata Mas Doni tadi, bagus banget. Nah, mungkin saya mau nambahin dikit aja. Kayak kita itu harus juga mahamin ngasih konsep, ngasih task atau ngasih case by case itu yang mungkin yang relate atau bahkan di modul data structure kayak gitu kita kasih yang relatable sama siswa seperti apa. Contohnya mungkin data structure di situ ada dictionary, misalkan kita relate bikin kayak ada kelas di dalam kelas itu ada siswa-siswa mempunyai ID, nama, terus mata pelajaran dan lain sebagainya. Case-case-nya kita per per apa ya? Biar mereka itu siswanya itu semuanya relate semuanya aja.
ataupun misalkan di materi kelas dan objek. Oh, kalau kalau nggak salah kalau di materi kelas dan objek itu bikin terkait game kalau nggak salah, Dungeon and Dragon kalau nggak salah. Nah, itu mungkin kita bisa kasih case yang menarik lainnya kayak misalkan ya mobil, terus kelasnya itu mobil, terus di situ ada Avanza, terus di situ ada ya Brio, Mobilio dan lain sebagainya. Pokoknya yang membuat mereka itu relate, nggak terlalu bingung, nggak terlalu susah. Jadi mereka itu relate intinya di sini itu. Oke. Nah, di sini untuk materi semuanya itu bagus banget, dan kita itu harus apa ya? Bervariasi gitulah untuk cara mengajarnya. Contohnya mungkin juga support dari multimedia seperti yang Mas Doni bahas tadi, udah semuanya udah utamanya udah bagus banget. Mungkin eh, bisa agak di custom untuk game-game tertentu kita bisa libatkan untuk mungkin kalau apa ya, Arkanoid kan kita juga ternyata bisa ngupload sendiri tuh gambar kita ke di Python platform algoritmik. Itu kita juga bisa suruh mereka cari gambar sendiri di Google ataupun apa, terus kita jelaskan, ataupun ngambilnya itu kalau mau gratis yang tanpa lisensi itu ya di free pick dan lain sebagainya. Misalkan kalau masih ada background, ya kita pakai remove background dan lain sebagainya, itu juga bisa ngebantu banget untuk yang di multimedia untuk supportnya juga kayak gitu. Oke, terus langsung sport and inclusive. Nah, di sini tuh bener banget kata Mas Dodi tadi, kita itu harus semuanya itu sama. Kita di sini itu sama-sama belajar bahwa bahwa kalau aku di sini tuh nekanin bahwa Kak Dana di sini tuh juga belajar loh. Jadi ada beberapa sesi itu eh, aku itu kayak buka open discussion kayak, oh yaudah, gimana ada yang mau share-share terkait info-info dunia IT apa enggak? Jelaskan coba, ada yang mau nggak? Terus misalkan, oh iya Kak Dana ini bla 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 bla, bahkan beberapa fitur mungkin PyQt dan lain sebagainya yang masuk Python Pro itu mereka itu kan explore sendiri, sedangkan kita itu kayak udah keterbatasan di modul, jadi kayak kita udah ada tracknya, jadi kita mungkin jarang explore. Nah, mungkin mereka itu yang explore jauh lebih pandai dari kita, jadi kita itu saling diskusi terbuka, ngasih info, sharing-sharing kayak gitu, bagus banget insight-nya buat anak-anak yang lain, murid-murid yang lain, bahwa bahkan buat saya sendiri itu bagus banget. Bahkan sempat diajarin saya. Oh iya Kak Dana, caranya gini, masa Kak Dana nggak tahu dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu mereka itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat kayak, wih Kak Dana aja belum tahu terus saya ngajarin kayak gitu, itu pasti mereka itu bakal, mungkin yang lainnya juga bakal termotivasi. Oh, saya harus explore sendiri terkait modul ini, bla 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 bla. Terus kasih pujian seperti yang Mas Doni bilang tadi, itu bagus banget pokoknya. Nah, di sini collaboration juga. Nah, jadi untuk tiap-tiap case kayak gitu, bener banget yang kata Mas Doni tadi, kita misalkan dihadapkan di case tertentu, ada materi yang mungkin bisa di custom atau apa, terus kita kasih pertanyaan terbuka untuk mereka, ini gimana bagusnya? Ada yang mau bisa jawab gak? Kalau enggak, misalkan yang di materi yang kita pakainya di laboratori, ini bagusnya diapain lagi, tambah fitur apa lagi, misalkan di chatbot. Katakanlah kita bisa bermain game tersebut. Oh iya boleh Kak Dana, tambahin ini. Kalau enggak, gamenya apa aja? Ada yang ngasih saran, game batu kertas gunting, pakai nilai random. Ada yang pakai tebak angka. Itu banyak banget yang sharing akan hal tersebut. Jadi akan berkolaborasi terus bikin project yang bagus banget. Terus ditanyain juga mereka dapat dari mana? Oh dari community, oh dari luar dan lain sebagainya, itu mereka, soalnya mereka tuh sering banget explore di sini. Oke, terus ya pakai teknologi di sini. Di sini itu mungkin kita sarankan belajar mereka itu pakai teknologi yang menarik. Atau mungkin kalau misalkan ada nih, pasti dari kakak-kakak di sini tuh kayak ada orang itu yang udah pro-nya itu kebangetan. Bahkan materi itu udah kayak apa sih ini kayak gitu. Keadaan apa? Kasih tugas dan lain sebagainya itu pasti ada di situ. Nah, mungkin kita bisa alihkan mereka kayak semacam hacker rank atau kursus, kalau materi W3 School yang di situ modul-modulnya open open platform.
jadi semuanya bisa ngakses. Itu bagus banget di situ. Jadi mereka itu lebih tertantang dan balik lagi yang tadi, mereka bisa sharing ke kita semuanya kayak gitu. Nah, kalau yang personal ini tuh yang paling susah. Di sini tuh kayak apa ya? Soalnya kadang itu masuk ke yang tadi mungkin orang-orang di Python itu agak susah untuk dipaksakan. Jadi kita itu harus tahu problem mereka itu seperti apa biar aktif. Mungkin mereka ya malu, mungkin mereka banyak banget, bener banget tadi itu yang pintar itu banyak banget. Cuman kadang kayak males ngomong aja, mungkin malu, mungkin apa dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya pendekatan personal ke mereka. Di sini tanya kenapa dan lain sebagainya. Makanya di sini menurutku jalur personal itu emang yang paling rumit lah. Soalnya problem tiap pribadi itu pasti berbeda kayak gitu. Nah, terus dari yang tadi, terus apa sih yang kita harapkan? Nah, di sini ada 3 poin. Jadi kelas kita itu nanti jadi dinamis, kita bisa sharing apapun itu, terus komunikasinya juga tertata rapi. eh nggak jadi komunikasinya terjalin dengan baik kayak gitu. Terus di sini juga kayak minat dari siswa kita juga bakal tahu. Oh kemana habis ini kemana? Oh iya Kak Dana, aku pengen lanjut ini. Soalnya di sini nanti misalkan di Python Start masuk ke Python Start 2 kan banyak implementasi di situ. Iya Kak Dana, saya pengen implementasi banyak di sini. Ini apalagi udah dijelaskan materi segala macamnya. Kita implementasi ada yang game lagi, ada yang kalau nggak salah bikin aplikasi Windows dan lain sebagainya. Itu nanti bakal kita tahu arah mereka itu kemana. Kalau mereka aktif dan komunikasinya baik itu kemana. Nah terus di sini kita juga kayak mereka itu merasa tertarik ke kita itu kita juga bisa nge-adjust atau meng-customize untuk cara mengajarnya kita. Pendekatan pembelajaran kita itu bisa kita ya custom kita bisa sesuai kondisi mungkin yang seperti tadi nggak harus on cam kalau mungkin kalau mereka on cam bakal terganggu atau apapun itu juga masuk di sini poinnya. Nah terus buat apa sih yang tadi kita bicarakan itu? Nah di sini itu kita itu intinya pingin ngehandle dalam suatu grup atau kelas kita atau ya private juga masuk kita itu untuk dapat mereka itu nggak jenuh yang tentu pastinya nanti itu relate sama ke prolong ataupun next level kayak gitunya jadi mereka itu biar seneng masih ke handle masih ceria misalkan materi-materi yang boring itu juga kita bisa nge-adjust di situ. Kita bisa nge-build up lagi untuk di kelas tersebut biar mereka happy lagi. Intinya seperti itu aja. Nah, di sini jadi eh, dari semua ini intinya kita itu sebagai tutor Python Start dan Python Pro yang mungkin Mas Doni tadi bilang kayak iya, kita ada khususnya lah cara mengajar Python Pro dan Python Start ini ya, karena mereka mungkin umurnya udah levelnya nggak selevel VP. Mereka kalau mau ini ya ini, nggak mau itu ya itu. Mereka cuman di sini fokusnya belajar. Jadi mereka itu cuman lempeng-lempeng aja kayak gitu. Dah kita jadi di sini tuh harus tertantang untuk nyiptain lingkungan belajar semenarik mungkin untuk mereka itu dapat ya partisipasi kolaborasi sama mereka itu bisa berpikiran kritis juga soalnya kalaupun kita nggak bisa lihat cara mereka berkomunikasi kolaborasi itu sulit banget penilaian kita walaupun misalkan programnya kelar semua. Nah mungkin di presentasi project itu juga kelihatan, tapi itu sedikit banget. Nah, biasanya yaitu mungkin di beberapa modul kayak gitu atau akhir dari modul, saya biasanya itu bilang kayak, oh ini tuh harus kayak gini. Mungkin pendekatan secara personal kayak harus ditingkatin lagi atau ngomongnya misalkan mau nanya atau apapun nggak usah malu. Error itu biasa aja, nggak usah takut mencoba. Soalnya sampai sekarang keadaannya juga error. Pokoknya di situ dikasih motivasi biar mereka itu tetap apa ya engage ke kita lah. Mereka itu merasa masuk ke dalam kelas kita itu merasa oh iya di sini aku belajar, di sini aku seneng-seneng bermain dan lain sebagainya dan dapat ilmu tentunya.
Oke, mungkin gitu aja sih. Nggak usah lama-lama juga. Ini juga udah jam 10. Tadi udah hal-hal poin utamanya udah Mas Duni udah bagus banget. Oke, di situ dan terima kasih. Oke, mungkin aku balikin ke Mas Galang lagi. Oke, mantap. Silahkan, Mas. Oke, thank you banget Mas Dana dan Mas Doni. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita akhiri kultur ini? Ada yang mau di-sharingkan? Tanya dulu. Cara menghadapi student yang kayak gini di case kayak gini gimana gitu. Ada yang Hmm. mau sharing soal Python? Oh ini tutor-tutor Python nih. Semangat nih. Ya kayak gini. Biasanya lebih menghadapi orang ekspektasi orang tua sih, Mas. Mm-mm. Yang pusing itu. Itu. Bener Iya Mas, bener. benar-benar. Benar kita Itu mesti jelasin sih kalau kayak gitu. Untuk apalagi ekspektasi orang tua buat kelas-kelas yang awal ya kayak eh, Kak pengennya katanya mau belajar ini, belajar itu kayak gitu. Kita langsung disodorin semua itu, Mas. mm, Biasanya mungkin ya dari TCM-nya kayak gitu kan udah jelasin hasil project-projectnya seperti apa kayak gitu. Jadi, iya oh, dikirain langsung langsung kerjain di awal. eh, Biasanya ya eh, untuk 4 pelajaran ini kita belajar fundamental dulu supaya eh, logiknya kuat dulu. Nanti kalau sudah masuk di modul game baru nanti ada game yang di. eh. Oke, mungkin nggak Kebanyakan ada gitu. pertanyaan ya. Ada yang mau ditanyain? Izin Mas, mau nanya Mas. Boleh. Ya, eh makasih Mas ya udah diberi kesempatan untuk bertanya dan makasih banyak juga Mas Doni dan Mas Dana udah sharing terkait dengan pembelajaran Python-nya. Eh ada yang mau aku tanyain Mas terkait dengan seperti disinggung tadi sebenarnya masalah ekspektasi orang tua. TCM atau admin mungkin udah sempat nyodorin ini loh nanti project-project yang bakalan eh apa ya? Yang bakalan mungkin akan dipelajari. Misalnya kayak nanti di PyGame-nya dan sebagainya atau PyKit-nya dan sebagainya. Nah, yang aku mau tanyain, terus nyambung sama yang tadi dijelaskan sama Mas Doni sama Mas Dana. Kan masing-masing anak kan punya pemahaman yang berbeda ya Mas ya. Bisa jadi ada anak yang memang bisa ngikutin modul. Ada anak yang ngikutin modul aja susah, apalagi mau diimprove. Kayak tadi ada tambah kuis dan sebagainya. Ini aja ngajarin ini aja nggak bisa-bisa gitu, apalagi mau dikasih kuis dan nanti malah seperti apa gitu. Nah, berkaitan dengan hal yang seperti itu, aku mau tanyanya itu lebih ke arah kalau aku bilangnya gini, akrobatnya kita itu Mas ya, misalnya kalau kita ngomongin project deh, biar mungkin kebayang. Misalnya kayak clicker cepat. Ya. Clicker cepat itu kan ada banyak tahapannya, mulai dari gambar, kemudian pada saat dia collide tracknya, kemudian menang kalahnya dan sebagainya ya, seperti itu. Akrobatnya kita itu boleh kira-kira sampai mana ya? Apakah boleh misalnya ini kalau aku misalin karena ini anaknya mungkin susah dan sebagainya gitu kan, pemahamannya juga masih kurang kurang apa ya, kurang terlalu baik. Boleh nggak sih di misalnya pas waktu clicker cepat itu dia nggak sampai ke collide tracknya. Pokoknya ada animasinya deh. Misalnya ini Mas ya gitu. Ini kalau ngomongin yang clicker cepat. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akrobatnya kita sebagai tutor tuh sampai mana? Karena aku berpikir eh misalnya nanti ini anak ini kok ternyata nggak masuk, terus nanti misalnya kelas pengganti. Sementara kelas penggantinya udah jadi sampai mau collide track, dia masih belum. Dia mau ngapain gitu loh. Akrobatnya kita sampai mana gitu. Kalau itu boleh akrobat, akrobatnya sampai mana? Terus kalau mau misalnya nggak boleh akrobat, gimana nanti jelasin ke ekspektasinya orang tua yang seperti itu. Mungkin itu dulu, Mas. Makasih, Oke. Mas. Ya, Mas Dana duluan. Silakan duluan aja, Mas Doni. Oke. Enggak, kalau kalau saya Mas Lukman ya, kalau kalau saya tuh kalau yang fast clicker ya betul kata Mas Lukman. Siswa itu tidak punya tingkat yang sama gitu ya. Kecepatan yang sama dalam memahami kasus gitu ya. Jangankan menyelesaikan yang udah masuk project, Mas. Ya kan? Kita tuh di Python Stat itu yang masuk di kelas aja, yang quiz and dragon itu saya yakin belum belum semua paham tentang bagaimana penggunaan kelas. Itu aja. Kayak Bener, gitu. Mas. Bener, bener, Benar nggak? bener. Nah, Ya, apalagi udah mulai masuk ke dalam fast clicker gitu kan. Nah, kalau saya, Mas, saya di project-project fast clicker sama Arkanoid, sistemnya adalah tutor.
Nah, konteksnya adalah tutor. Kalau saya ya, kalau saya ngajarin tutor. Jadi saya tidak tidak membuat kerangka yang harus mereka kerjain. Kemudian kita lepas atau nanti kita pantau. Enggak. Saya akan tutor. Tapi setiap yang saya apa kalau saya tutornya itu dalam konteks tadi karena saya ngajarnya selalu saya tanya gitu loh. Misalnya contoh, oke kita bikin untuk di pertama kelas area gitu kan. Apa sih yang kita perlukan di kelas area? Nah, itu loh Mas Lukman. Gitu loh. Jadi selalu saya tanya. Jadi tetap saya tutor. Saya kerjain mereka ngikutin, ya kan? Karena kita yakin kalau saya sih Mas ya, biasanya ada hanya satu dua saja yang paham, kemudian bisa kita lepas. Tapi sebagian besar gitu ya, kalau udah di modul Class and Dragon itu mereka tidak mampu untuk mengerjakan latihan yang kedua, yang membuat Class and Dragon gitu ya, itu saya anggap oke, ini berat nih, berat kalau mereka untuk kemudian kita lepas kembali. Itu agak sulit. Nah, kalau saya tutor Mas gitu jadi akrobatiknya ya kan akrobatiknya kalau saya tutor itu saya apa kita sebagai tutor ya saya tutor cuma saya tidak akan tutornya dalam arti kata setiap yang kode yang kita buat mereka saya tanya nah gitu loh supaya mereka paham walaupun tanda petik yang ngejawab cuma satu dua orang gitu jadi terkait dengan kuis tadi tuh mas sebenarnya kuis itu konsepnya sebenarnya kaitannya gini kita kepengen tahu aja sebenarnya dia paham apa enggak dari materi yang hari itu kita pelajari. Nah, itu sih Mas Lukman. Jadi setiap modul itu kan kalau di apa fast clicker itu kan kita kalau di Python Start ada tiga ya, tiga kali pertemuan ya kita ya, iya kan? Iya Mas. Nah, tiga kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama, kedua itu ya kan, sampai ketiga itu saya tutor. Tapi setiap saya tutor selalu saya tanya. Kalau nggak ada yang jawab, itu nggak saya lanjutin. Gitu loh Mas. Kalau saya gitu, ya kan? Jadi misalnya kita kelas area, oke kelas area bikin apa nih? Ayo bikin apa setelah kelas, gitu loh kan? Nggak ada yang jawab nih, ya kan? Berarti nggak bisa dong kita aja kita lanjut nih. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Baru tuh satu kan itu ngemancing sebenarnya ya. Ada yang tahu sebenarnya, cuman kan yang tahu ini kadang-kadang suka lebih banyak diamnya kan, gitu kan? Ya kan? Cuman bilang init kok, kayak gitu kan? Cuman bilang konstruktur kelas kok, gitu kan? Nah, udah. Nah, jadi kalau di kondisi-kondisi tertentu ada beberapa beberapa siswa Mas ya, kalau saya lihat dia sangat lambat sekali dibandingkan dengan yang lain. Setelah kelas, biasanya kan saya selalu kirim feedback ke orang tua. Itu saya kasih kodenya. Saya bilang ke orang tua. Saya lapor ke orang tua bahwa hari ini misalnya hari ini mohon maaf Bunda, hari ini Dana sepertinya agak sedikit kesulitan. Nah, gitu loh. Mungkin kurang fokus. Kan kita tahu nih kondisinya. Makanya tadi untuk kondisi-kondisi tertentu tuh, yang tadi benar kata Kak Dana, personality-nya ya Mas Kak Dana ya kan? Jadi pendekatan secara personal itu memang agak sulit gitu loh. Karena tapi kalau kita udah biasa sih sebenarnya udah ketahuan nih siswa ini ada satu dua oh ini ketahuan nih yang ini lemah nih kan gitu kan. Nah itu saya kasih tuh ada kesulitan. Cuman untuk mempermudah ya kan untuk mempermudah misalnya tadi tuh Ananda Dana ini kakak lampirkan kode referensi untuk materi hari ini. Dicoba ya, dikerjain ya. Kalau masih ada kesulitan nanti bisa DM Kak Doni langsung. Nah kalau itu saya Kak Lukman. Jadi tadi tuh kalau dia ngikutin minggu depan, kemudian misalnya ternyata misalnya dia nggak ngikut, kemudian dia harus ngikut kelas susulan, dia nggak ketinggalan. Itu sih dari saya Kak Lukman. Mungkin dari Kak Dana? Oke, mungkin kurang lebih sama ya, Mas. Kita itu kayak nge-adjust materi kita, misalkan per kemampuan mereka. Soalnya takutnya kalau dipaksain itu mereka jadi kayak apa sih ini kesannya kayak jadi mereka itu nyepelein mungkin kalau kita maksain emang harus selesai kayak gitu. Mungkin di beberapa materi juga jujur saya ada beberapa yang saya customize mungkin Quest and the Dragon itu saya agak ubah sedikit daripada game. Soalnya mungkin yang ada yang cewek juga yang nggak terlalu suka into ke game tersebut atau apapun itu. eh aku itu lebih mirip eh, pengenalan objek sama kelas terus mereka bisa saling apa namanya udah masuk children class, parent class seperti apa. Nah, nanti itu biasanya aku eh, ngasih gambaran besar ke mereka. Itu tuh ini seperti ini dan lain sebagainya. Materinya mungkin itu tuh aku bakal turunkan.
aku bakal apa ya, nggak terlalu sesulit Quest and the Dragon. Aku bakal turunin, tetapi aku juga bakal ngasih tahu modul yang sebenarnya. Jadi kayak, oh ya udah nih, ini sebenarnya itu ini. Tapi kalian coba buat ini dulu aja. Kalau yang nanti ngerasa bisa, nanti itu kalian bisa buat yang sesuai modulnya kayak gitu. Nah, kalau materi fast clicker itu mungkin aku juga ada beberapa jujur ada juga yang ada student yang emang nggak sampai situ, tetapi ya mau nggak mau emang kita juga harus kayak apa ya? Kita juga saling support. Nah, biasanya aku nambahin kalau ada waktu tambahan aku biasanya ngobrol. Terus ini loh, ini eh, aku bahkan pernah ngasih source code-nya, tetapi per baris terus aku jelasin. Oh ini loh, ini kode pertama ini. Jadi ini tuh relate sama yang mana, ini fungsinya yang mana, ini untuk apa biasanya kayak gitu. Tapi ya itu pendekatan personal itu emang jauh lebih sulit, memeras waktu dan tenaga kayak gitu. Oke, segitu aja sih Mas dari saya. Aku nambahin dikit ya. Tadi yang bagus-bagus ya. Kalau aku worst case-nya ya Mas Lukman. Ini worst case-nya. Kalau anak-anak itu emang bener-bener nggak bisa nih. Dan ini untuk kelas grup ya. Kalau kelas private udahlah kita sesuaiin aja sama Mm-mm. kemampuannya kita deketin deh. Kalau kelas grup worst case-nya emang anak-anak itu emang nggak bisa. Emang atau nggak dateng lah project kelas. Mereka ada 3 kelas berturut-turut ya. Fast clicker part 1, 2, 3. Mereka nggak datang salah satu, itu bikin kacau loh. Mm-mm. Bener Worst Mas, case-nya bener. adalah kayak gitu, aku kasih source code-nya. Jadi sebelum kelas kayak gini, aku tanya dulu. Kemarin siapa yang belum selesai atau nggak datang? Tak kasih dulu source code-nya hari kemarin. Di awal kelas tak gituin dulu. Nah, barulah mereka, kita bareng-bareng ngerjain ini. Nah, kayak gitu. Perkara mau dia nanti nanya atau apa, ya itu nanti urusan kita sesudah kelas. Mm-mm. Perkara mau nanya atau jelasin lagi ke dia yang nggak mudeng. Atau kita kasih recording. Tapi kelas itu harus berjalan lancar dulu. Gitu. Itu adalah worst case-nya. Dan aku eh, mm, nggak jarang melakukan itu juga sih. Jadi gitu ya. Siap, siap Mas Galang. Makasih Mas Galang, Mas Doni, sama Mas Dana. Boleh Kasih. ini nggak? Boleh kayak menanggapi nggak? Boleh, boleh, Karena boleh. Boleh, boleh. ini apa? Buat gambaran juga gitu Mas ke saya. Karena kalau saya jujur sih Mas, kalau untuk yang PS Group, PS yang tahun pertama, aku belum megang Mas, PS Group. Tapi PS Private megang. Tapi kalau yang PS2 Group, aku megang udah. Nah, yang aku sebenarnya tadi tuh aku mau nanyanya yang ke PS2, cuman karena nyontoinnya yang PS1, aku masuk dulu yang ke PS1 karena kan di private ini aku juga nemuin case yang masuk kelas aja susah gitu loh, apalagi mau ngelanjutin yang lain gitu loh. Dia ditanya kelas itu kadang suruh inherit deh, nggak ngerti gitu. Makanya akhirnya yang tadi aku nanya akrobat itu Mas lebih ke arah sebenarnya aku mau nanyain intinya itu ketika akrobat misalnya dalam suatu code-nya itu dia harus pakai inheritance kita boleh nggak sih nggak pakai inheritance gitu loh jadi tetap projectnya pakai hasilnya fast clicker hasilnya juga Quest and Dragon tapi aku nggak pakai inheritance gitu aku turunin levelnya gitu loh dia nggak paham inheritance oke dia paham kelasnya boleh nggak aku ikutin kelasnya tapi tadi udah kejawab sama Mas Galang boleh disesuaikan ya Mas ya kalau private ya Mas ya. Nah, itu tadi juga sebenarnya masuknya mau ke grup gitu, Mas. Apakah boleh juga seperti itu? Karena kan kalau grup kan ya benar-benar bervariasi gitu loh kalau misal seperti itu. Cuman ya memang dari modulnya itu nggak semuanya bisa istilahnya kayak kita ngilangin salah satu code-nya yang bersifat inheritance jadinya yang pakai yang parent-nya aja nggak ada lagi inheritance gitu nggak ada jargon dan sebagainya gitu kalau kita pakai kelas yang punya pewarisan gitu ya mas ya mungkin seperti itu sih mas karena kalau nanti di PS2-nya kan kita bakalan lebih kompleks lagi ya mas ya gitu maksud aku itu boleh nggak sih Iya. akrobatnya kita itu code-nya itu kita 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 modif gitu loh tapi tetap nanti hasil outputnya ada dan kalaupun nanti ditanya oleh pertanggungjawaban orang tuanya masih inline maksudku gitu mas maksudku jadi aman kita aman mereka mereka juga nggak terlalu terbebani si anaknya boleh nggak kira-kira gitu mas ini untuk lanjutan tanggapannya kasih Boleh mas. sih. Kalau aku boleh, boleh-boleh aja. Tapi dengan tapinya ya. Karena inheritance itu dipakai terus di Python start kan. Karena jadi main kelas dan subkelasnya itu kan akan apalagi Python start 2, Python Pro 2 itu full inheritance semua. Nah, Betul betul. nah,
kalau menurutku nggak apa-apa waktu itu nggak dijelasin maksudnya awal-awal nggak pakai inheritance. Tapi konsep inheritance itu mesti dijelaskan sih. Ya Mas, kalau itu tetap, maksudnya pada saat Yes. kita kayak tadi misalnya istilahnya Mas Doni tutor ya Mas, maksudnya kayak ngobar Hmm. gitu ya Mas ya, Ya, ngoding bareng gitu ya Mas. Nah itu, Benar. nah kalau aku juga sama sih Mas, kebanyakan aku lebih ke arah ngobarnya Hmm. daripada ke arah yang apa kayak coba di nanti ini stepnya apa. Itu kalau kayak gitu Mas, boleh. cuman 2 baris 3 baris itu belum belum tentu kelar itu Mas. Benar, Mereka Mas. mikir Oh, nggak tahu mereka mikirnya lama atau mereka mungkin malu-malu ngetiknya ini nggak ngetik-ngetik gitu mau aku lanjutin kok nggak jawab gitu ya Mas ya Benar. maksudnya gitu. Ya itu sih Mas. benar. Boleh lah, itu disesuaikan aja lah. Ya Siap kalau, Mas, makasih Mas. kalau boleh nambah ya Mas Galang. Jadi Boleh, sebenarnya boleh. memang kalau kita bicara konsep pemrograman sesuai dengan kurikulum, kalau di grup nih agak agak ini ya, agak sedikit berbeda lah gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tidak mengajarkan dalam konsep yang sama. Tapi memang kondisinya secara keseluruhan, secara umum kita sampaikan dulu kan gitu ya, kondisi yang kaitannya kayak tadi tuh kayak inheritance. Nah, pada saat untuk yang lain-lain yang bisa kan berarti kan mereka bisa lanjut nih gitu loh, bisa pakai gitu kan. Jadi memang hanya untuk kondisi tanda petik siswa tertentu lah ya istilahnya gitu ya. Jadi yang tidak bisa kita kita semuanya kita ini ya kita samain. Karena pernah Mas Lukman, saya punya satu siswa itu yang apa ya istilahnya ya. Kalau dibilang tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Kayak gitu. Ya kan? Nggak ngerti gitu loh. Dia jadi kalau misalnya dia ngerjain tuh betul-betul nunggu. Jadi kalau nggak kita kerjain, dia nggak bakal kerjain. Jadi pada saat masuk ke kondisi seperti itu kan, kalau yang lainnya apa pada saat masuk ke kelas gitu kan, nggak mungkin kan kita mengabaikan yang bersangkutan kan gitu kan. Jadi ya secara apa teori dan prakteknya mereka tetap ikut gitu kan. Nah untuk yang bersangkutan aja kan kondisinya kan pasti kalau kemarin nggak semua satu kelas kan mas, ini kan kalau kemarin. Kalau yang PS saya belum sih Mas, memang PS grup. Oh, Aku PS private Mas masih. Kalau oh ya, yang PS2 udah pernah. oke. Tapi kan Heeh. yang PS2 belum ada kejadian kan? Belum, belum. Ini makanya ini jaga-jaga Mas. Aku Ya. nanya worst case-nya dulu. Jadi aku Kalau udah siap kalau kejadian. iya, itu sih Mas kalau kalau grup tuh gitu. Pengalaman saya di grup ya. Pengalaman saya di grup karena saya boleh dibilang kelas private untuk Python itu sedikit sekali, kebanyakan di grup. Kayak gitu. Jadi kalau ada case yang kondisi seperti itu ya tetap sesuai dengan koridornya dulu gitu kan, supaya teman-teman yang lain yang punya kemampuannya di atas yang misalnya cuma satu gitu ya satu orang ini gitu kan, yang lain tetap dapat dengan ilmu yang sama, dia juga dapat ilmu yang sama, karena kita report ke orang tua juga sama nih ilmunya, gitu kan, hanya nanti pada saat apa penyelesaian materinya, nah gitu, itu dia dia ngagak saya sedikit lebih intens untuk bisa lebih diperhatikan gitu loh, ya kan, nah itu jadi kayak apa ya tadi proses pendekatan personal ya, jatuhnya gitu tuh jadinya pendekatan personal ke yang bersangkutan. Syukurnya mudah-mudahan tidak ada 10-10-nya Mas. Kalau 10-10-nya, aduh apes banget kelasnya. Gitu ya. Kalau yang pernah kejadian saya itu dapat satu atau dua. Itu kejadian Mas. Siap, siap Mas. Siap. Semoga aja Mas. Oke. Itu dari di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Kadek. Kak Dana. Izin bertanya, VP Python Hard level 5. Saran ngajarnya anaknya nggak paham soalnya. Maksudnya, Nah, gimana tuh Kak Kadek? Kalau habis dari VP itu dia langsung ke Python start gitu. Itu maksudnya bentar ini tak matiin dulu.